Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan nge-breakdown dan nge-review episode terakhir dari series Agatha All Along yang sudah rilis itu teman-teman. Gila, bener-bener ya, mind blowing banget. Bener-bener gak terduga ya series Agatha All Along ini final episodenya. Dengan budget yang minim tapi bisa membuat series dengan sebagus ini. Cerita dan plotnya bener-bener good job Marvel Studios. Pokoknya terbaik sih ya episode terakhir ini. Dan keseluruhan series Agatha All Along ini bener-bener diacungkan 4 jempol sekaligus guys. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Beberapa video mengenai teori, rumor, dan penjelasan sudah aku upload ya. Tinggal kalian klik link aja, beberapa sudah aku sematkan. Oke, gak usah bermacet, langsung aja kita bahas ya teman-teman final episode dari series Agatha All Along ini. Here we go. Jadi memang ya, semua judul-judul dari setiap episode di series Agatha All Along ini mengambil lirik per lirik bait dari lagu Ballad of the Witch's Road teman-teman. Seperti di episode 1 berjudul Seekers Through the Road, merupakan lirik bait pertama first one dari Ballad of the Witch's Road. Episode kedua berjudul Circle Zone with Fate Unlock the Hidden Gate, merupakan lirik first chorus versi pertama dari Ballad of the Witch's Road. Episode ketiga berjudul Through Many Miles of Tricks and Trials, merupakan lirik bait ketiga versi ketiga lagu Ballad the Witch's Road. Episode keempat berjudul If I Can't Reach You, Let My Song Teach You. Nah, khusus episode keempat ini tidak ada liriknya di lagu Ballad of the Witch's Road karena memang episode keempat ini fokus ke Lorna Wu sebagai penyanyi yang mempopulerkan versi terbaik dan versi paling populer dari Ballad of the Witch's Road. Episode kelima berjudul Darkest Hour Weekday Power, lirik bait pertama verse pertama Ballad of the Witch's Road. Dan episode ke-6 berjudul Familiar by Dayside, itu merupakan lirik bait kedua verse 2. Episode ke-7 berjudul Dead's Hand in Mine, merupakan lirik bait kedua verse 2, merujuk ke kematian heroik Lilia Calderu, The Divination Witch di episode ke-7 kemarin teman-teman, yang iconic banget ya. Seperti biasa juga episode kali ini berlanjut dengan The Witch's Road yang berubah menjadi hijau, menunjukkan bahwa ini trial yang berhubungan dengan penyihir Rio Vidal atau Dead. Oke, episode ke-8 ini berjudul Follow Me My Friend to Glory at the End, dengan lirik yang berbunyi Follow me my friend to glory at the end, yang berarti ikuti aku temanku, kejayaan di akhir yang akan didapat. Ini merupakan lirik dalam lagu Ballad of the Witch's Road verse ketiga, chorus terakhir guys. Wow. Scene awal dibuka menampilkan Alice Wu Gulliver yang terbangun di tempat rumah yang sama pada ujian Agatha di episode kelima. Alice pun bertemu Rio Vidal as Dead yang hendak mengantarkannya ke perjalanan berikutnya, Afterlife. Alice terlihat menangis dan menolak karena ia harusnya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik setelah terlepas dari kutukan. Namun apa daya, waktunya di dunia sudah selesai. Sebagai penyihir pelindung Protection Witch, ia mati melindungi orang lain. Dead di sini lengkap dengan tanduk mahkotanya dan kostum Deadnya itu guys. Keren banget sih. Sedih ya melihat nasib dan takdir si Alice di sini. Ia kayak belum ikhlas gitu akan kematiannya. Dead segera mengantar arwah Alice menuju Afterlife atau alam baka, melewati kabut yang hijau. Makanya di episode kelima kemarin, Rio Vidal ini sendiri yang gak kelihatan di scene ketika Billy jadi Wiccan dan menyerang Agatha, Lilia, dan Jennifer ya guys, karena Rio sedang mengantar arwah si Alice itu. Jennifer berteriak memanggil Lilia dari pintu tempat mereka keluar, namun terkunci karena Lilia Calderu mengorbankan dirinya untuk membunuh Salem Seven. Di sini sekeliling berwarna hijau ya guys, baik dari cahaya, akar-akarnya juga energi dari The Witch's Road. Agatha berlari dan bertemu dengan Rio Vidal yang memakai mahkota Deadnya itu dan mengeluarkan sihir Earth-nya. Rio di sini kostumnya udah balik lagi memakai kostum Green Witch. Rio dan Agatha berkonfrontasi terkait semua yang terjadi selama The Witch's Road. Para penyihir yang mati, kepedulian Agatha kepada Billy, dan Rio yang berkata kehadiran Billy Maximoff itu adalah abomination atau kekejian. Hadirnya Billy mengganggu keseimbangan sakral atau sacred balance. Wow, layaknya The Sacred Timeline seperti yang diucapkan oleh He Who Remains ya teman-teman, sebelum terciptanya multiverse. Yap, karena Rio ini adalah Dead,
dan harusnya ia mengambil arwah William Kaplan, namun terjadi anomali karena jasad dan jiwa William Kaplan bersatu dengan jiwa buatan Wanda, Billy Maximoff, yang harusnya tidak pernah ada, mengganggu keseimbangan dunia setelah kematian. Inilah yang membuat Rio Vidal Dead membenci Billy Maximoff. Rio berkata bahwa Agatha menaruh perasaan mendalam ke Billy Maximoff, dan perlakuan spesial Rio Vidal itu hanya untuk Agatha dan hanya didapatkan oleh Agatha. Special treatment. Nanti di episode ke-9 terjawab ya special treatment yang dimaksud oleh si Dead ini apa kepada si Agatha. Rio juga berkata kenapa Agatha membiarkan rumor tentang anaknya Nikki atau Nicholas Scratch itu tersebar luas. Kayak dia mengorbankan anaknya, dia jahat gitu ya, menukarkan dengan Darkhold. Yap, alasannya adalah karena kenyataannya jauh lebih menyakitkan si anak Agatha ini ya, Nicholas Scratch, takdirnya. Di episode 9 nanti kita bahas ya guys. Jennifer dan Billy pun berkabung karena pengorbanan Lilia Calderu, dan mereka akhirnya mengetahui kebenaran mengenai identitas asli Rio Vidal sebagai makhluk Dead. Billy langsung shock ya, ternyata ex-girlfriend atau mantannya si Agatha ini adalah Dead. Kok bisa gitu? Jen berkata Green Witch atau penyihir hijau si Dead itu adalah yang paling kuat. Green Witch hanyalah nama lainnya. Sihir hijau adalah siklus dari semua makhluk hidup dan kehidupan, pertumbuhan, pembusukan, terus tanpa henti siklus tersebut berputar. Jadi penggambaran Green Witch, Earth, bumi, pertumbuhan, dan kematian adalah Dead itu sendiri. Billy bertanya kepada Agatha dan mencari Agatha. Rio masih berkonfrontasi dengan Agatha dan berkata apa yang dilakukan Billy nanti di akhir The Witches Road adalah violation atau terlarang. Scene ini persis banget dengan Doctor Strange yang memperingati Wanda di Multiverse of Madness tentang traveling multiverse-nya yang melanggar violation terhadap hukum alam. Berikut pun mengambil kekuatan America Chavez. Benar-benar ya, like mom, like son, ibu dan anak sama-sama suka melanggar aturan ya teman-teman. Rio pun berkata bahwa kembaran Billy belum ada di dunia, atau si Tommy itu ya, belum reinkarnasi. Akhirnya terjawab sudah pertanyaan teman-teman di kolom komentar, kenapa Scarlet Witch tidak bisa merasakan Tommy? Ya karena dia belum reinkarnasi ke tubuh makhluk hidup. Kalau Billy kan jelas ya, walaupun ia sudah reinkarnasi ke William Kaplan, tapi dia kan ditanamin sigil gitu oleh si Lilia, mantra proteksinya, sehingga tidak terdeteksi oleh Scarlet Witch. Rio Vidal berusaha mencegah the son of Scarlet Witch, Billy Maximoff, untuk mencuri kehidupan kedua untuk saudaranya. Maksud dari kalimat ini adalah, kan kita tahu bahwa di episode ke-7 Billy berkata ia ke The Witches Road untuk mencari petunjuk saudaranya. Nah, ketika Billy nanti di akhir The Witches Road meminta keinginan cara menemukan saudaranya itu, sebenarnya sama aja. Billy menginginkan saudaranya ada di dunia dan satu-satunya cara untuk mengabulkan hal itu adalah mengambil kehidupan orang lain lagi. Nah, Rio Vidal ini tidak bisa membiarkan hal ini ya, dan harus membawa Billy hidup-hidup. Tidak boleh mati, karena kalau dibunuh Billy akan reinkarnasi lagi menuju tubuh orang lain, dan Rio akan kehilangan jejak Billy. Jadi udah terungkap ya bagaimana situasi jiwanya Billy Maximoff ini. Jadi dia kalau mati akan reinkarnasi terus guys. Wah, berarti nggak mati-mati ya. Gila ya, kekuatan Scarlet Witch ini bisa membuat jiwa anak-anaknya Billy dan Tommy itu yang terus reinkarnasi tanpa bisa dibunuh. Agatha pun berkata ia akan membantu Rio dengan menyerahkan Billy di akhir perjalanan The Witches Road, dengan ganti bahwa Rio harus melepaskan Agatha. Walau sekalipun Agatha akan mati, Agatha ingin Rio berhenti membuat hidupnya seperti di neraka. Dan ketika waktu kematiannya tiba, yang masih lama lagi itu, dia tidak ingin melihat wajah si Rio. Rio pun seperti tertegun dan shock, kemudian menyetujui. Rio pergi dan merobek dimensi The Witches Road seperti merobek wallpaper dan hilang masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan bahwa sedari awal Rio Vidal ini emang cuma berpura-pura aja. Dia punya kontrol akan dimensi ruang dan waktu sebagai entitas Dead yang tidak terikat aliran waktu, the flow of time. Billy bertanya bagaimana Agatha bisa bertemu Dead. Mungkin terkait mayat-mayat yang ditinggalkan Agatha akibat apa yang dilakukan Agatha di masa lalu, kebalas si Jen. Billy, Jennifer, dan Agatha akhirnya melanjutkan perjalanan. Terlihat Jennifer masih sedih mengingat Lilia ketika disinggung oleh Agatha yang masih saja bermain-main dengan ucapan-ucapannya. Agatha mengejek nama akhir Jennifer, yaitu kale, yang memang nama sayuran kale sejenis seledri keriting gitu guys. Agatha pun tersandung, jatuh. Ternyata mereka kembali ke titik awal perjalanan The Witches Road. Agatha melihat sepatu-sepatu yang mereka lepaskan di awal episode yang membuatnya jatuh. The Witches Road adalah lingkaran perjalanan Agatha. Ternyata The Witches Road adalah lingkaran perjalanan. Agatha berteriak dan kesal, dan amarahnya memuncak karena kemungkinan mereka harus mengulang lagi ujian tersebut. Jennifer menolak untuk kembali melakukan ujian di The Witches Road. Billy segera
Agatha berkata, persetan Witches Road. Sepatu ini mereka lepas untuk menghormati Witches Road, namun sekarang tidak lagi. Billy segera memakai sepatunya itu dan tertiba, dimensi pun segera berubah. Di ruangan pendingin penyimpanan mayat atau Morty Cold Room, terlihat Billy keluar dari lemari pendingin dan kantong mayat. Berikut pun Agatha serta Jennifer Kale. Scene kamar jenazah ini menggambarkan penampakan dari Wanda Maximoff Scarlet Witch di awal episode dalam Hex Agatha, di mana terbaring mayat Scarlet Witch ya. Jadi ini manifestasinya. Di bagian atas ruangan mayat ini ada lampu yang berbentuk lingkaran jam, di mana setiap lampu padam maka waktu akan semakin sedikit. Mereka dikejar waktu untuk menyelesaikan trial ini. Mereka menemukan barang-barang mereka di dalam kantong jenazah. Agatha mengenakan brosnya kembali. Billy melihat buku mantranya yang sudah tercoret hitam semuanya di setiap halaman. Seperti ada kekuatan yang menolak Billy menggunakan buku mantra itu. Jennifer pun berkata ia tidak bisa menyelamatkan Lilia, dan ia juga tidak berusaha untuk menyelamatkan Alice. Kesempatan ini ia gunakan untuk menyelamatkan dan membuat hidup Billy dan juga Agatha. Billy menyemangati Jennifer bahwa tanpa sihir pun Jennifer berhasil menyelamatkan hidup Billy, Agatha, dan penyihir lain. Agatha terlihat salah tingkah ketika mendengar Dr. Boston, seorang dokter di Boston lah yang mengikat sihir Jennifer. Dan akhirnya di sini Agatha mengakui bahwa selama ini Agatha lah yang mengikat sihir Jennifer akibat orderan dari si Dr. Boston itu pada tahun 1920 saat terjadi Great Depression. Jadi Agatha ini melakukan bisnis perdukunan demi uang ya guys, dan ia tidak tahu bahwa korbannya adalah Jennifer. Ia menerima uang dari si dokter itu untuk membungkam Jennifer Kale. Jennifer berteriak gitu ya, selama 100 tahun sihirnya hilang dan ternyata Agatha lah pelakunya. Agatha nggak punya pilihan, ia harus melakukannya atau ia dibunuh atau dibakar. Kalau berdasarkan timeline MCU, jika Agatha Harkness mengikat kekuatan sihir Jennifer Kale pada tahun 1920, maka ini sejalan dengan timeline dari cerita Captain America First Avengers ketika Bucky Barnes dan Steve Rogers pertama kali gabung menjadi tentara tahun 1920 dan menjadi bagian dalam Perang Dunia. Wow, sama ya teman-teman. Jen langsung mengambil rambut Agatha Harkness dan membuat ritual pelepasan ikatan sihir yang Agatha rapalkan dan menyandra kekuatan sihir Jennifer Kale. Akhirnya Jennifer mendapatkan kekuatannya lagi ya. Wah gila, ini keren banget sih. Sihir energinya berwarna pink gitu ya guys, seperti ramuan penyelamatnya, The Potions Witch. Jennifer langsung berteriak dan menangis. Ia merasakan kembali energi kehidupan sihirnya masuk ke dalam tubuhnya. Benar-benar plot twist banget ya. Di sini takdirnya Jennifer Kale di akhir The Witches Road, ia akhirnya mendapatkan kekuatannya. Tiba-tiba Jennifer Kale menghilang. Yap, Jennifer selamat telah mendapatkan kekuatannya kembali, sehingga perjalanan Jennifer di The Witches Road pun berakhir. Agatha berkata tersisa Billy dan dirinya. Di sini mereka memiliki masing-masing keinginan. Agatha menginginkan kekuatannya kembali, sedangkan Billy ingin menemukan saudaranya. Agatha menyuruh Billy untuk duduk dan menemukan saudaranya itu. Agatha malah membantu Billy untuk fokus ya terhadap keinginan terbesar Billy menemukan Tommy. Karena Tommy itu sebenarnya belum ada di luar sana, bahkan belum ada di tubuh orang lain. Rio sebagai Dad takut akan kekuatan Billy yang bisa memberikan kehidupan kepada Tommy, saudaranya itu. Bahkan Billy tidak tahu apakah ia bisa membawa kembali saudaranya hidup. Agatha pun menuntun Billy untuk menutup mata. Sebagai mentor, di sini Agatha malah membantu Billy untuk mengingat kembali momen-momen terakhir bersama saudaranya. Billy berkata ia tidak ingat, namun Agatha terus meyakinkan bahwa pikirannya itu pasti masih ada di sana. Billy mulai mendengar suara Vision dan Wanda ketika mereka mengucapkan selamat tinggal di akhir series WandaVision, di mana Wanda berkata terima kasih telah memilihnya menjadi ibu dari Tommy dan Billy. Billy diarahkan oleh Agatha untuk terus mengingat, menutup mata, mendengarkan momen terakhir bagaimana Hex Wanda mulai memudar di Westview. Ternyata di sini Agatha malah membantu Billy ya untuk menemukan saudaranya. Dari 120 jasad orang yang meninggal setiap menitnya di seluruh dunia, Billy harus menemukan satu wadah untuk si Tommy itu. Agatha berteriak, temukan tempat untuk Tommy. Arwah Tommy yang melayang dan tidak tahu mau kemana, dibimbing oleh Billy Maximoff ini ya. Gila sih, ini scene-nya benar-benar keren guys. Selama ini arwah Tommy itu seperti melayang tidak tahu mau kemana ya. Untung ada Billy yang menjadi pembimbingnya karena kekuatan sihirnya itu. Ingatan Billy traveling menuju berbagai ruang dimensi di alam nyata untuk mencari tubuh yang cocok untuk si Tommy Maximoff itu guys. Agatha memegang kepala Billy untuk fokus dan terus mencari saudaranya itu dan tubuh yang baru. Kalau kalian perhatikan ada scene kayak secepat kilat gitu ya, seperti blank berwarna hitam dan ada kilasan energi merah seperti
mahkota Scarlet Witch. Nah, ini kayak manifestasi arwahnya Tommy yang berhasil dituntun oleh Billy. Dan ditemukan lokasinya agar tidak gentayangan lagi ya teman-teman. Karena kan di awal Agatha itu meminta untuk Billy mengeluarkan semua memori, ingatan, dan juga si Tommy Maximoff itu dari pikirannya Billy agar ia bisa mengingat kembali dan mencari lokasi di mana sebenarnya arwah Tommy. Kilasan pecahan memori, pikiran terlihat bahwa Billy seperti melihat anak laki-laki yang dibully dan tenggelam. Inilah saatnya reinkarnasi dari arwah Tommy dan tubuh yang cocok untuk Tommy, di mana Tommy akan merasuki tubuh anak malang yang dibully itu. Keluarganya, teman-temannya, orang-orang sekitarnya yang tidak ada yang mencintainya. Dia tak punya siapa-siapa. Terlihat mayat anak itu tenggelam. Billy bertanya apakah ia yang membuat anak ini mati agar saudaranya bisa hidup. Segera tiba-tiba energi besar datang dan menghantam Billy, membuatnya menghilang dari The Witch's Road itu ya, menyisakan Agatha sendiri. Jadi perlu kalian tahu ya, ketika Hex Wanda itu ditutup, maka soul atau jiwa dari Billy Maximoff dan Tommy Maximoff itu pergi traveling gitu ya teman-teman, mencari wadah atau mencari jasad yang dimana dia itu sedang dalam sekarat atau sedang mati gitu. Nah, kebetulan William Kaplan kecelakaan dan mati. Disitulah Billy langsung otomatis masuk ke badannya William Kaplan. Tetapi Tommy nggak bisa melakukan hal itu karena kekuatan Tommy ini kan speedster, bukan kekuatan yang berkaitan dengan sihir dan manipulasi realitas seperti Wanda dan Billy Maximoff. Sehingga arwahnya Billy ini kayak gentayangan gitulah istilahnya selama 3 tahun ya. Kenapa Scarlet Witch tidak bisa mendeteksi anaknya si Tommy ini? Karena Tommy pada dasarnya bukanlah makhluk hidup. Ia kan hanya tercipta dari realitas Wanda, langsung jiwa. Jadi dia belum ada raganya, sehingga nggak bisa dideteksi. Karena secara hukum alam, dia belum terlahir. Karena dia itu jiwa duluan terbuat oleh Hex Wanda. Untung saja Agatha membimbing Billy menggunakan kekuatannya untuk menemukan arwah saudaranya itu, menuntun arwah Tommy Maximoff untuk pergi dan masuk ke badan si anak yang dibully tenggelam itu. Kalau di versi komik Marvel, komik Young Avengers, isu pertama menceritakan asal-muasal dan latar belakang William Kaplan dan Tommy Shepard yang sering dibully itu adalah si William Billy Kaplan karena dia seksualitasnya itu ya teman-teman. Tetapi kalau di versi live action ini yang dibully malah si Tommy ya guys. Jadi kayak ada perbedaan gitulah antar dua anak kembar Wanda ini. Ini interpretasi aku ya. Kalau kalian punya interpretasi lain atau pendapat lain, boleh banget ya teman-teman tulis di kolom komentar. Yap, akhirnya Billy mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu cara mencari saudaranya, sama seperti Jennifer Kale yang menghilang karena sudah mendapatkan kekuatan. Jadi akhirnya si Tommy ini sudah reinkarnasi ya teman-teman ke badan si anak yang dibully itu. Agatha pun sendirian karena tersisa dia yang belum mendapatkan kekuatan dan keinginannya. Kupikir Agatha akan berkhianat ya guys dan menyerahkan Billy kepada Dad, tapi ternyata malah membantu Billy Maximoff. Agatha pun menangis, teringat akan Nicholas Scratch anaknya. Agatha menanggapi terhadap pertanyaan Billy terkait apakah dia yang membunuh anak yang sampai tenggelam itu. Agatha berkata tidak. Terkadang anak-anak emang sudah waktunya meninggal, merujuk ke anaknya Nicholas Scratch. Lagi-lagi time atau waktu itu sangat berperan penting akan kehidupan makhluk hidup. Agatha membuka brosnya dan mengambil kembali rambut anaknya Nicholas dan ia mengeluarkan sehelai bunga dandelion berwarna putih. Segera menggunakan air matanya, ia menanam sehelai bunga dandelion tersebut. Tepat sebelum waktu trial berakhir, sehelai bunga tersebut tumbuh menjadi bunga segar dandelion berwarna kuning dan berubah menjadi bunga dandelion berwarna putih. Dandelion itu sendiri menggambarkan dan mengartikan cinta sejati, cinta yang murni, menunjukkan betapa sangat sayangnya Agatha Harkness dengan anaknya Nicholas Scratch. Agatha pun lulus dalam ujian terakhir ini. Seketika tempat ruangan itu runtuh dengan tanah dan bebatuan. Agatha langsung keluar menyelamatkan diri, di mana The Witch's Road sudah berubah menjadi rumah Agatha di Westview, rumah Ralph Bohner, dan sekelilingnya menjadi hijau. Ternyata di sana sudah menunggu Dad di atas rumahnya, tertawa terbahak-bahak dan cekikikan dengan langit hijau dan awan yang memutar. Wow, Agatha berusaha mengeluarkan kekuatan sihirnya namun gagal. Ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Dad pun tertawa karena Agatha melepaskan Billy Maximoff dan berkata bahwa Agatha harus ikut dengannya ke kematian sebagai ganti pengkhianatannya. Agatha menolak dan berteriak. Agatha sepertinya tetap teguh walaupun ia tahu konsekuensinya dengan melepaskan Billy Maximoff. Dad menyerang Agatha dengan menyayatnya menggunakan pecahan-pecahan kaca. Ternyata apa yang terjadi di realm The Witch's Road ini juga termanifestasikan di dunia nyata. John Collin atau Herb yang malam itu sedang berada di luar rumah melihat awan hijau di atas rumah Agatha dan terkejut. Ia juga mendengar suara cekikikan si Dad itu ya. Norm dan Phil Jones juga melihat anomali ini dan berkata, apakah akan terjadi lagi ya?
Kayaknya warga Westview ini udah hatam banget ya guys terkait hal-hal yang mengerikan terjadi di Westview. Agatha pun melihat bulan yang sedang di fase api dan mulai merapal mantra proteksi untuk melindunginya dari Dad. Namun gagal. Dad tambah menjadi-jadi. Ia melemparkan besi cuci piring ke Agatha dan berteriak pengejut. Agatha langsung mengingat perkataan Lilia ketika Rio berteriak pengejut langsung tiarap. Agatha pun selamat dari serangan Dad itu karena peringatannya si Lilia ya. Baik banget si Lilia Caldero ini. Menggunakan sihir alamnya, Dad mengendalikan tanaman dan menyayat kaki Agatha. Agatha berteriak kesakitan. Ia menggunakan air untuk merapal mantra penyembuhan seperti yang dilakukan oleh Jennifer Kale menyelamatkan Billy. Namun Rio segera mengikat leher Agatha, mengikat tangannya, dan menyeret ke tiang besi untuk dibunuh. Rio terbang mendekat membawa belatinya dan akan membunuh Agatha. Namun Wiccan Billy Maximoff datang dan melempar Dad. Di sini Wiccan terbang dengan kekuatan sihir birunya itu. Ini udah kostumnya komik akurat banget ya guys. Benar-benar sama mahkota birunya dan selendang merahnya itu serta kostum hitam dengan sedikit corak bintang-bintang putih. Billy segera membantu Agatha memberikannya sedikit kekuatannya. Billy berkata jangan diambil semuanya. Agatha pun segera menyerap kekuatan Billy sedikit demi sedikit. Ia bisa mendapatkan kekuatannya kembali, walaupun gak full ya. Luka-lukanya pun sembuh. Kostum ikonik Agatha di WandaVision akhirnya dapat kita lihat kembali ya guys. Agatha berhenti menghisap kekuatan Billy di sini. Perhatikan wajah si Billy yang menua seperti ketika Agatha menyerap kekuatan Wanda, namun wajahnya kembali normal sih. Melihat hal itu, Dad datang dan menghempaskan Billy. Terjadi pertarungan Dad dan Agatha di sini. Scene-nya banyak yang di-cut dan nggak ditunjukkan ya guys. Billy terkena pecahan kaca akibat jatuh terhempas kekuatan Dad. Agatha menyerang Dad dengan sihirnya, namun gagal. Ia malah terkena kembali serangan Dad hingga terluka. Billy kembali bangkit dan menolong Agatha dan menyerang Dad lagi. Namun Agatha terluka dan berdarah di sini. Kekuatannya tidak hebat seperti dulu ya, karena ini bukan kekuatan fullnya, kayak dikit banget gitu. Ia benar-benar berada di titik lemah dalam kehidupan penyihirnya. Namun Agatha berkata kepada Billy bahwa dialah yang akan berkorban, bukan Billy. Billy adalah anak yang baik, bukan orang jahat. Billy menawarkan dirinya sebagai ganti agar Agatha selamat. Namun terlihat Dad masih kurang puas. Agatha kembali memainkan perannya seolah-olah memberikan sukarela Billy kepada Dad. Segera Billy berbicara dengan Agatha lewat telepatiknya dan menyinggung soal cara kematian Nikki atau Nicholas Scratch. Apakah benar dengan cara seperti ini? Dikorbankan seperti Agatha yang memberikan sukarela anaknya itu kepada Dad. Yap, kita tahu ya bahwa itu hanya rumor dan bukan kejadian aslinya ya guys. Agatha itu baik kok sama Nicholas Scratch. Agatha pun langsung membalikkan keadaan, mengorbankan dirinya demi keselamatan Billy dan mematahkan rumor tentang kekejaman dirinya terkait pengorbanan yang ia lakukan untuk anaknya hanya untuk Darkhold. Jadi itu mematahkan semua gosip itu. Agatha langsung mencium Dad dengan The Deadly Kiss. Ini bukan ciuman biasa, karena kalau ciuman biasa Agatha akan selamat ya. Tapi ini adalah ciuman yang dimana Agatha berusaha mengambil kekuatan si Dad ini. Seperti di episode 1, Agatha berkata kalau ia berusaha mengambil kekuatan Dad, Rio Vidal, maka ia akan mati. Agatha tahu konsekuensinya, namun ia tetap hendak menyerap kekuatan Dad karena memang tujuan dia yang memang mau mati bunuh diri. Racun Dad masuk ke dalam badan Agatha dan langsung membuatnya mati. Terlihat energi hitam menyelimuti badan Dad dan Agatha. Segera Agatha pun akhirnya mati dan terkulai lemas di tanah. Kulit wajahnya menjadi tua dan kering seperti apa yang ia lakukan dengan penyihir lain ketika menyerap kekuatannya. Badan Agatha langsung ditelan tanah dan bumi. Bunga-bunga, lumut, jamur memenuhi kuburannya dengan nuansa bunga ungu seperti sihirnya. Alunan musiknya sangat menyayat hati sekali, menggambarkan scene tragis dan momen sedih di sini. Dad berdiri di depan makam Agatha bersama Billy. Billy kemudian mengambil kalung Agatha dan menyimpannya. Tatapannya kosong dan ia terluka banyak ya si Billy. Dad pun berkata kepada Billy untuk segera pergi. Billy pun keluar dari rumah Agatha yang penuh dengan luka. Seketika warga Westview melihat gitu ya. Ia langsung memakai tudung kepalanya sama seperti Wanda di WandaVision, like mom, like son. Billy dilihat oleh penduduk Westview karena kostumnya dan lukanya yang ia miliki. Segera ia mengendari mobilnya kembali ke Eastview. Billy akhirnya bertemu ibunya Rebecca dan ayahnya Jeff. Mereka masih memanggilnya William ya guys. Ternyata Billy menghilang hanya selama 24 jam. Jadi kejadian selama satu season ini hanya 1 hari saja. Billy terlihat selesai mandi dan berpakaian di dalam kamarnya yang penuh poster, kartun, film fantasi, figur. Ia mulai sedikit demi sedikit sadar bahwa semua yang ada di dalam kamarnya adalah manifestasi dari The Witch's Road itu sendiri. Yap, sama seperti beberapa teori yang sudah berkeliaran di akhir episode kemarin bahwa sebenarnya The Witch's Road ini adalah fake atau palsu.
Agatha nggak tahu bentukan The Witch's Road, semua hanyalah bualan saja. Poster konser Lorna Wu, Ballad of the Witch's Road, manifestasi Billy, mainan Wicked Witch, Wizard of Oz, juga mainan Billy, bentuk dari pohon-pohon The Witch's Road sesuai dengan market dan juga mainan-mainannya si Billy, gantungan daun-daun berwarna-warni sama seperti daun-daun di jalan The Witch's Road, lukisan rumah di kala senja di pinggir pantai sama seperti ujian Jennifer di episode 3, papan game board Ouija milik Billy sama dengan di episode 5, serta patung sepatu-sepatu penyihir juga sama dengan sepatu para penyihir itu di The Witch's Road. Dan masih banyak perintilan lainnya di kamar Billy itu yang menggambarkan apa yang terjadi selama dari The Witch's Road ini. Agatha pernah memperingatkan Billy, The Witch's Road itu doesn't exist atau tidak ada. Billy juga berkata bahwa The Witch's Road sama seperti apa yang ia imajinasikan. Jadi manifestasi dari ketiadaan ini menjadi ada adalah kekuatan manipulasi realitas yang Billy dapatkan sebagai sihir kekuatannya. Tanpa disadari, Billy membangkitkan kekuatan rap manipulation, reality manipulation. Billy akhirnya tersadar bahwa selama ini ialah sang biang keroknya, dialah yang menciptakan The Witch's Road, dialah yang membuka gerbang Witch's Road. Billy terkejut mendengar ketawa Agatha, sembari menyadari bahwa semua ini karena ulahnya sendiri. Wah, gila banget ya episode ke-8 ini. Cuman jadi aku agak kecewa nih, ternyata The Witch's Road yang selama ini kita tonton adalah bohong atau fake, palsu. Lagu Ballad The Witch's Road juga palsu. Jadi kayak aduh gimana ini ya. Semoga nanti seperti di komiknya The Scarlet Witch, Witch's Road, kita bisa melihat realm atau dunia The Witch's Road yang asli buatan dari Scarlet Witch, Scarlet Queen di dimensi Magica. Dan akhirnya lanjut ke episode 9 teman-teman. Nah episode 9 aku akan kasih tahu poin-poinnya aja, tapi fokusnya nanti akan aku bahas di terpisah ya guys. Episode ke-9 ini berjudul Maiden, Mother, and Crown, merupakan bait terakhir dari chorus kedua, verse kedua lagu lirik Ballad of the Witch's Road dengan lirik yang berbunyi Blood and tears and bone, Maiden, Mother, Crown. Maiden, Mother, Crown itu menggambarkan 3 siklus kehidupan Agatha Harkness, di mana Maiden ketika ia masih muda, kemudian Mother ketika ia menjadi ibu dari Nicholas Scratch, dan Crown atau orang yang paling tua, orang yang disepuhkan ketika ia berubah menjadi hantu Agatha Harkness atau Ghost Agatha dengan rambut putih khas orang tua yang menolak kematian. Di episode ke-9 ini lebih ke flashback sejarah si Agatha Harkness, bagaimana Nicholas Scratch anaknya itu mati. Oke, jadi yang pertama, nyanyian Ballad of the Witch's Road itu hanyalah akal-akalannya si Agatha aja ya. Selama berabad-abad untuk mengambil dan membunuh penyihir lain, Agatha memalsukan soal The Witch's Road karena emang dia nggak pernah tahu dan nggak pernah tahu real apa nggak nih The Witch's Road ini. Nicholas Scratch atau anak itu seharusnya mati saat bayi, tetapi Dad atau Rio Vidal memberikan waktu karena Agatha menginginkannya. Inilah yang dikatakan special treatment atau perlakuan spesial dilakukan Dad kepada Agatha. Terlihat selama sampai anak ini tumbuh, kerjasama antara Agatha dan Nicholas Scratch untuk membunuh penyihir lain selalu mereka lakukan. Agatha dan anaknya lah yang menciptakan lagu Ballad The Witch's Road selama perjalanan hidup mereka. Sedikit demi sedikit mereka merangkai alunan dan juga lirik dari Ballad The Witch's Road dan menyebarkan rumor tentang lagu tersebut yang bisa membuka suatu dimensi dan juga gerbang untuk membuat para penyihir bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan pada waktunya tiba, Agatha pun menangis ketika Dad menjemput anaknya yang memang harusnya mati beberapa tahun yang lalu, di mana Agatha menangis dan berteriak ia membutuhkan waktu yang lebih lama lagi bersama anaknya. Jadi tidak benar ya bahwa ia mendapatkan Darkhold dengan mengorbankan Nicholas Scratch. Itulah rumor yang gak pernah disangkal oleh Agatha. Tapi kita masih belum tahu dari mana ia mendapatkan buku Darkhold ini. Dan terakhir terlihat bahwa Jennifer Kale itu masih hidup dan dia mendapatkan kekuatan sihirnya dan terbang ya, pergi meninggalkan Westview. Di sini adalah setup yang sangat cocok sekali, di mana nanti Jennifer Kale sebagai penyihir akan bersatu dengan Man-Thing dan juga Werewolf by Night serta Johnny Blaze atau Ghost Rider. Karena ini nge-set up Midnight Suns ya guys. Kembali ke scene episode ke-8, akhirnya si Agatha ini jadi hantu gitu guys. Dan pakaian kostumnya mirip banget dengan kolaborasi Agatha versi penggambaran Agatha di versi komik terbaru dan versi lamanya. Jadi rambutnya berubah jadi warna abu-abu gitu, jadi tua, dan memakai gaun berwarna ungu. Mirip banget versi komiknya ya guys. Awalnya Billy nggak percaya dengan si hantu Agatha ini atau Ghost Agatha.
karena ia merasa bahwa Agatha ini banyak dosa yang ia lakukan karena membunuh banyak penyihir. Tapi akhirnya Billy memaafkan Agatha dan mereka bersama-sama akan mencari Tommy Maximoff itu guys. Penampakan Ghost Agatha atau hantu Agatha ini sesuai dengan komik Marvel, di mana Agatha menjadi hantu untuk membimbing Scarlet Witch di beberapa arc atau komik gitu ya guys. Pernah juga membimbing Scarlet Witch untuk menuju ke The Witch's Road, hantunya si Agatha Harkness ini. Dan akhirnya keseluruhan dari episode terakhir, episode 8 dan 9, final episode Agatha All Along ini pun berakhir. Khusus episode ke-9 akan aku bahas besok ya teman-teman, yang lebih rincinya lagi. Apalagi si Salem 7 itu guys, bener-bener useless dan gak berguna banget. Aku pikir kemarin yang ketusuk 5 orang, 2 selamat, ternyata gak ada muncul sampai episode terakhir ini ya. Bener-bener ini namanya merendahkan Salem 7 ya teman-teman. Aduh gimana ini, udahlah munculnya kayak sok hebat gitu, tau-taunya gak kelihatan sama sekali dan gak berguna. Seharusnya salah satu pemimpin Salem 7, si Vertigo itu yang bisa berubah jadi serangga Kikada, itu bisa selamat ya teman-teman. Tapi di sini enggak ya, di-cut gitu. Dan aku sangat kecewa banget dari series Agatha ini ialah penampilan Salem 7. Mending mereka gak usah muncul ya guys, kalau tahu akan akhirnya malah tidak berguna seperti ini dan mati sia-sia. Wah gila banget sih, apalagi waktu scene episode ke-9 di mana Agatha berganti-ganti kostum sesuai era dan abad untuk menipu para penyihir dan mengambil kekuatannya. Jujur sih kalau mau dikasih rating, series Agatha All Along ini keseluruhan episodenya 8,9 out of 10 ya teman-teman. Jauh lebih bagus daripada series She-Hulk dan juga series Secret Invasion. Momentum awal langsung rilis 2 episode dan momentum akhir langsung 2 episode, itu kayak mempertahankan hype-nya gitu ya guys, sehingga gak perlu nunggu minggu depan lagi untuk mengetahui akhir dari series ini. Jadi lebih baik langsung dirilis 2 episode ketimbang dipotong-potong, malah gantung dan malah tidak berkualitas ceritanya. Oke guys, itu dia breakdown Jokastoy untuk episode ke-8 dan sedikit untuk episode ke-9. Besok aku upload ya full episode ke-9 breakdownnya. Pokoknya dari keseluruhan episode dan whole di series Agatha All Along, aku rating 8,9 out of 10 karena memang semenarik itu dan semenghibur itu series ini ya teman-teman, dengan budget yang minim dan gak terlalu besar, tetapi kualitasnya terlihat sekali dari segi writing, acting, dan semua keseluruhan plot cerita yang penuh dengan plot twist dan tidak terduga. Nah ini nih yang buat penonton akan terus mengingat series ini. Oke guys, kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Kalau ada yang nggak tahu ataupun ada yang salah boleh koreksi banget di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.